Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yashar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi latuhar wa sahabil ahyar adadani ngamillahi wa ifdhalih amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di sesi kali ini kita masih diberikan semangat untuk mengerjakan tugas besar PMLDI. Nah, perkenalkan, nama saya Ferry Dwi Setiawan, NIM D400 190 119, kelas E, praktikum PMLDI. Nah, di sini saya karena NIM saya 9, saya mendapatkan tugas besar sistem kendali motor BLDC. Di sini saya akan menjelaskan secara detail. Langsung saja, alat dan bahan dari sistem kendali motor BLDC. Yang pertama, komponen utama yaitu motor BLDC. Kemudian yang kedua, ideal angular. 3, mechanical rotational reference. 4, simulink PS converter. Solver configuration, open circuit, electrical reference, voltage sensor, dan yang terakhir scope. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu motor BLDC. Nah, BLDC atau brushless direct current, motor brushless DC BLDC merupakan jenis motor sinkronus yang bekerja dengan gaya tarik antara dua magnet dengan kutub yang sama. Secara konstruksi, motor BLDC terdiri dari rotor yang berupa magnet permanen dan stator berupa belitan kawat email, sehingga menyebabkan rotor memiliki kutub magnet yang tetap, sedangkan pada stator kutub magnetnya menyesuaikan terhadap polaritas arus yang mengalir pada belitan kawat. Untuk motor BLDC ini sudah banyak digunakan karena apa? Motor BLDC ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu kelebihannya yaitu efisiensi lebih tinggi, kemudian dimensi lebih kecil. Selain itu, dengan tidak adanya sikat arang, maka perawatan menjadi lebih mudah, ringan, dan hampir tidak ada noise. Kemudian kelebihan lain, respon atau tanggapannya lebih cepat, umur pakai yang lama, dan memiliki kecepatan yang tinggi. Tetapi dibalik banyaknya kelebihan dari motor BLDC ini juga ada beberapa kekurangan dari motor BLDC. Yang pertama, ketika motor bekerja dan menerima beban, maka akan menyebabkan penurunan kecepatan putaran pada motor BLDC. Nah, di sini kita memasuki konstruksi dari motor BLDC. Nah, ada dua. Yang pertama single pole PM dan yang kedua double pole PM. Nah, di sini kita sudah tahu perbedaan dari kedua gambar ini. Konstruksinya ini dulu. Yang pertama ada rotor core, kedua stator core, ketiga coil dan flux patch.
Nah, sudah dilihat ini gambar dari konstruksi motor BLDC yang sebelah kiri single pole PM dan yang sebelah kanan double pole PM. Perbedaannya sudah sangat jelas sekali. Untuk perbedaannya, kalau single pole ini apa ini? Yang ini itu cuma satu, kecil-kecil, tetapi kalau yang ini panjang-panjang, double gitu. Pole-nya itu double. Kalau dari segi stator, rotor, coil, sama flux patch-nya sama. Terus kemudian prinsip kerja motor BLDC. Pada motor BLDC, rotor menjadi magnet permanen dan stator akan menjadi coil yang memiliki kumparan kawat. Sehingga arus yang mengalir pada kumparan di stator akan menyebabkan elektromagnetik yang akan memicu rotor untuk berputar karena bertemunya dua kutub magnet yang berbeda. Untuk mencegah agar rotor berhenti berputar, maka proses komutasi yang sebelumnya dilakukan secara mekanik pada motor DC brushless akan diubah menjadi komutasi secara elektromagnetis pada stator. Nah, ini gambar prinsip kerja dari motor BLDC. Ini rotor, terus kemudian ini stator. Nah, di sini saya kan kebagian motor BLDC. Nah, saya di sini memilih rangkaian ini, back EMF. Apa itu rangkaian back EMF? Back EMF adalah karakteristik tegangan pada motor yang bertindak sebagai generator saat beroperasi. Tegangan keluaran dari back EMF ini terinduksi pada stator yang berlawanan dengan tegangan penggerak motor. Bentuk dari back EMF ini nantinya akan kita gunakan untuk untuk menentukan cara untuk mengendalikan motor yang akan digunakan. Nah, ini di sini adalah perbedaan dari BLDC dan PMSM. Kalau dilihat dari gelombangnya ini BLDC berbentuk trapesium terbalik, dan kalau PMSM itu sinusoidal. Nah, pada motor BLDC, back EMF yang berbentuk trapesium dan dikendalikan oleh trapezoidal control atau step commutation. Hal ini yang membedakan dengan PMSM permanen magnet sinkronus motor yang sering disamarkan dengan BLDC. Walaupun BLDC dan PMSM masuk dalam keluarga motor sinkronus, sistem pengendalian keduanya itu berbeda. Jika PMSM dikendalikan menggunakan field oriented control, hasil gelombangnya berbandingan antara BLDC dan PMSM pun berbeda. Pada motor BLDC gelombangnya itu berbentuk gelombang trapesium terbalik, dan PMSM itu gelombangnya berupa gelombang sinusoidal terbalik. Di sini selanjutnya kita memasuki pada rangkaian simulink motor BLDC atau back EMF. Yang pertama, komponen utamanya itu motor BLDC jelas di tengah ini. Terus kemudian itu ketika kita memasuki pada simulink, MATLAB simulink itu awalnya itu outputannya enggak 3 ini. Terus kemudian kita harus mengubah ke 3 fasa. Caranya yaitu kita harus mengeklik kanan sekali, terus kemudian pilih SimScape, terus selanjutnya block choice, dan terakhir itu kita memilih expand 3 pass port. Nah, itu nanti portnya sudah 3 fasa. Kemudian untuk yang kiri ini nanti untuk
elektrikal, dan untuk yang kanan ini untuk mekanikal. Nah, di sini untuk yang mekanikal ini ada ini ideal angular, terus kemudian mechanical rotational reference, dan ada constant speed, terus simulink PS converter, dan solver configuration. Terus kemudian untuk yang kiri, sebelah kiri itu untuk electrical. Dan ini ada apa ini? Voltage sensor, terus kemudian scope, terus open circuit, dan electrical reference. Nah, untuk scope di sini itu untuk melihat keluaran dari rangkaian back EMF itu tersebut. Nah, itu. Terus kemudian ini adalah hasil gelombang. Hasil gelombangnya itu keluaran rangkaiannya back EMF berbentuk trapesium terbalik. Ini trapesium terbalik. Kemudian tegangannya sudah begitu stabil. Terus cara kerjanya yaitu ketika medan magnet yang terletak di stator akan mengikuti arah dari commutation logic, dan commutation logic berputar di stator ketika ingin merubah commutation logic. Nah, terus kemudian referensi untuk membuat PPT tubes ini, saya referensinya ambil dari jurnal dan buku panduan modul. Ini untuk alamat dari jurnalnya www.akademia implementasi dan analisis kendali kecepatan motor BLDC 1 kW menggunakan algoritma PID. Nah, terus kemudian untuk buku panduannya itu saya mengambil dari buku panduan modul mesin listrik modul 3. Terima kasih. Apabila dalam menyampaikan penjelasan kurang berkenan atau ada salah kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.